3P itu kayak yang poliuri itu sering kencing ya, kemudian polidipsi itu kan dia sering haus. Kalau pagi sering makan. Itu 3P yang sering terjadi di awal biasanya peningkatan gula darah. Nah, ada yang PP yang lainnya ada kayak misalnya polineuropati, misalnya suka pegel-pegel, atau penurunan berat badan yang tadinya gendut ya 80 kilo tiba-tiba jadi 60 kilo. Nah, turun berat badannya. Dan PP yang lain misalnya penglihatan yang mulai kabur, ada macam-macamnya, ada pusing, dan itu tidak khas tiap orang harus ada, tapi biasanya kadang-kadang suka ada. Tipe yang ini sering terjadi pada kalangan yang mana ya? Biasanya ibu-ibu paling sering, laki-laki ya. Kalau secara gender lah, ibu-ibu perempuan lebih sering daripada laki-laki, benar nggak ya? Aduh, baca lagi jadi, tapi kalau nggak salah perempuan lebih banyak. Perempuan, ya orang dewasa, dan gendernya laki-laki. Perempuan biasanya lebih banyak kalau nggak salah. Secara ininya ya. Penyebabnya karena peningkatan gula darah ya. Dia peningkatan gula darah di dalam darahnya. Kalau gula darah itu kalau disingkat tuh glukosa. Nah, glukosa darahnya itu meningkat dari nilai normalnya. Misalnya kalau gula darah puasa, misalnya batas normalnya itu di bawah 110, misalnya 70 sampai 110. Kalau misalkan nilai gula darah glukosa puasanya nilainya 160 berarti meningkat, atau 200, 300 berarti kan meningkat dari nilai normal. Jadi dia meningkat gula darahnya begitu. Itu namanya disebut diabetes. Kalau cara mengatasinya biasanya ada yang namanya disebut, ada yang secara terapi, ada yang secara gaya hidup ya, changing lifestyle. Jadi misalnya kalau terapi mah lebih kepada kimianya ya, minum obat berarti kan ya. Kemudian ada yang changing lifestyle-nya seperti apa, perubahan gaya hidupnya, berarti kan dari pola makannya, kesehariannya harus menambah aktivitas fisik, misalnya mengerjakan aktivitas fisiknya 30 menit sehari, tiap hari ya 30 menit tuh ya. Jadi biar terpantau juga kan, cek secara rutin berkala ya si gula darahnya, termasuk tekanan darah juga boleh diperiksa ya, karena takutnya dari diabetes kan bisa terjadi komplikasi penyakit yang lain gitu. Kalau untuk penyakit diabetes mellitus ini untuk sembuh agak sulit, tapi dia sifatnya bisa dikontrol ya. Gula darah, glukosa darahnya itu bisa dikontrol, jadi harus terpantau rutin, minimal mah 1 bulan sekali gitu ya, diperiksa rutin untuk gula darah puasanya, sewaktunya, atau 2 jam makannya, boleh salah satu atau boleh 2 yang diperiksa setiap bulan. Jadi minimal gula darahnya terkontrol, jadi tidak meledak, jadi tidak terlalu tinggi gulanya, karena kan tadi balik lagi, gula darah diabetes ini bisa menimbulkan komplikasi ke penyakit yang lain, itu berbahaya. Yang paling bahaya, yang paling sering tiba-tiba sudden death dari serangan jantung kan. Nah, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, jadi cuci darah ya, gagal ginjal, ke mata, jadi ya nggak cuma sekedar katarak, tapi sampai ada radikulopati. Radikulopati ini apa sih istilahnya, si ininya apa deh namanya, jadi mendadak lupa ya, apa namanya, kebutaan ya, retinanya yang rusak, dia retinopati diabetik namanya. Atau bisa komplikasi jadi ada luka yang nggak sembuh-sembuh, jadi ulkus diabetik, nanti jadi gangren yang nanti kehitaman, lama-lama mati jaringannya, diamputasi. Dan itu bahaya ya, komplikasinya banyak. Jadi memang perlu tidak bisa dibilang sembuh ya, tapi harus dikontrol secara rutin. Iya, kalau sembuh karena kan obatnya dilepas, nanti gula darahnya melonjak biasanya gitu, karena pola makan kan seperti biasa ya, nggak ada
nggak jadi nggak makan seharian kan enggak, karena makan tetap intake-nya kan tetap masuk ya, makan nasi jajanannya. Kalau nggak diimbangi dengan minum obat nanti gula darahnya meningkat.